semuanya, selamat datang di Podcast Versus barengan sama gue Akbari. Dan Opera Squad hari ini gue duduk bersama dua ini talenta muda berbakat. Ada Raffi Sanjaya dan juga Anissa Kaila. Yes. Ini dia. Gokil ya. Ini Raffi Sanjaya umur berapa, Raf? Gue 19. Anissa Kaila? Aku 15 tahun ini. 15 tahun ini? Tahun lalu? Oh, tinggal dikurangi satu aja. Tapi gokil ya, 15 tahun. Berarti kamu kelahiran berapa? Aku 2008. 2008 tuh ya. Kita 2008 udah ngapain nih? Udah SMP. Kamu? 2004. 2004 Iya. ya. Gokil ya. Kamu Gen Z berarti dua-duanya ya. Enak gak sebagai anak Gen Z? Enak, gak enak. Apa nggak enaknya apa? Emang udah kena mental health? Enggak sih, enggak sampai mental health juga. Maksudnya enggak. Ya, apa yang enak ya enak aja deh. Enak aja. Kalau begini Ya, biasa aja, enak aja. ada nggak enaknya nggak? Nggak sih, bisa aja. Santai aja semuanya ya? Santai. Semua dibawa santai ya? Iya. Dan apalagi kalau misalkan nih Opera Squad lagi santai-santai di rumah, ini paling enak sebenarnya nonton Sajadah Panjang Sujud Dalam Doa. Karena ini filmnya bikin kita jadi ngerasa lebih bersyukur lagi gitu. Bener Ya kan, banget. kita pengen punya keluarga yang bisa deket juga gitu. Dan ini dia, ada cast-castnya di sini ada dua orang. Kalau Anissa berperan sebagai apa di situ? Aku di Sajadah Panjang berperan sebagai Aisyah. Aisyah, oke. Kalau kamu, Raf? Aku sebagai Ariel. Itu karakternya kenapa kalau Ariel? Ariel itu dia aktif banget di kamera, dia narsis banget orangnya. Karena dia ini di situ tuh kayak bener-bener emang dari sebelumnya tuh dia pengen jadi selebgram. Dan dia udah mempunyai lumayan banyak lah followersnya. Oke. Terus juga dari followersnya itu dia bantuin nyokapnya buat kayak promosiin, terus bikin YouTube, kayak mukbang gitu-gitu. Minta makan gratis gak di restoran? Iya, kadang-kadang enggak dia. Enggak kan, karena emang di rumah aja dia kerjanya. Tapi kadang-kadang dia pernah ke kafe gitu buat promosiin barter gitu. Aman. Iya, Yang penting sama-sama mau kan. Iya, betul. Aman. Enggak minta gratis. Maksudnya ya minta barter lah gitu Ya, kan. sesuai lah Iya. ketentuannya kan. Value to value. Oke. Kayak realnya nih. Kayak Kak Raffi. Ya, terus dia juga orangnya manja kayak ibunya. Dia manja banget. Terus juga kadang-kadang dia tuh yang jadi cairin suasana di dalam rumah gitu. Karena emang orangnya aktif banget dan celatak-celutuk doang gitu. Oke, itu karakter Ariel ya. Kalau karakternya kamu Nisa sebagai apa? Karakter aku sebagai Aisyah itu sebenarnya lumayan berbeda sih dari yang Sajadah satu sama yang Sajadah Panjang Sujud Dalam Doa ini. Karena yang Sajadah Panjang Sujud Dalam Doa ini aku lebih ceria anaknya. Anaknya anak baik, ceria, dan itu tuh salah satu anak yang paling support keluarganya, support kakaknya, support ibunya, support semuanya. Jadi kalau semuanya lagi misalkan nih lagi pada berantem, itu Aisyah yang tenangin, yang support, kakak jangan kayak gini, kakak jangan kayak gitu gitu. Tapi kamu aslinya kayak gitu, emang sabar. Aku sabar gak aku orang? Sabar. Lumayan lah, tapi gampang sensian juga. Dari 1 sampai 10 tingkat sabar kamu berapa? 2 kayaknya. 20 maksudnya. Oke. Kalau lu Raf gimana? Sama karakter Ariel sangat relate atau enggak? Relate. Enggak sih. Enggak. Maksudnya kayak Ariel ini kan aktif banget orangnya. Kalau gue tuh misalkan di dalam rumah atau dimanapun, kalau misalkan belum terlalu emang gue deket banget gitu misalkan sama sahabat gue tuh orangnya lebih pendiam. Maksudnya nggak yang aktif banget, nggak yang kesana kesini, yang gerak enggak sih. Nggak sebegajulan. Iya. Oke. Kalau kamu tadi tingkat relate-nya berapa persen? Kalau tingkat relate-nya kayaknya 6 deh. 6? Berarti banyak pendalaman dong untuk karakter ini. Iya. Oke. Saya kan harus sabar, harus kayak anak yang baik banget, yang apa-apa nurut gitu, harus kayak gitu. Kalau aku kan kadang suka sensian, mudian anaknya. Oh, mudian. Oke. Apa sih zodiaknya? Sagittarius. Sagittarius, free spirit dong. Kamu apa? Aku Pisces. Oh, Pisces. Baru ulang tahun, happy birthday. Thank you.
Maret kemarin sih. Oh iya, happy birthday. Iya, kamu ngucapinnya parah banget. Aku lupa lagi. Ya itulah ya memang. Tapi kalau misalkan Opera Squad udah sempet nonton nih ya, Sajadah Panjang yang pertama berarti ya. Itu yang judulnya Sajadah Panjang aja. Iya. Nah, ini Sajadah Panjang Sujud Dalam Doa. Seberapa sering kalian berdua sujud di bulan ini? Alhamdulillah. Tadi sholat subuh sih. Oh, udah sujud tadi ya. Oke. Kamu? Aku tadi ketiduran, aku nggak sahur. Nggak apa-apa. Aku suka kejujuran ya, dapat pahala, ya kan? Daripada aku puasa, aku bohong lagi. Bener banget. Ya kan? Itu dia. Dan ini Sajadah Panjang Sujud Dalam Doa. Apa yang membedakan dengan Sajadah Panjang? Sebenarnya yang bikin beda itu karena kan kalau sajadah satu kan emang lagi panas-panasnya tuh permasalahan datang semuanya. Dan aku juga kan baru datang ke keluarganya Ibu Aida kan, jadi kayak anaknya masih introvert yang kayak takut sama orang, kayak kan asing ini tuh siapa gitu. Jadi bedanya tuh lebih banyak masalah ya kalau sajadah satu tuh. Sebenarnya intinya sejadah panjang sebelumnya ini permasalahan itu ada di bapak semua. Iya. Nah, di sejadah panjang yang sekarang sujud dalam doa itu permasalahan dibalik semuanya ke ibu. Oh. Jadi semua permasalahan dari ibu. Oh. Iya. Gitu. Jadi makanya makin pecah gitu. Oke. Makin lebih ini ya, lebih chaos ya. Iya, lebih yang tadinya kita tuh anak-anak udah kecewa sama bapak dan udah damai, udah clear semuanya, terus tiba-tiba ada ibu yang ngebuat masalah lagi. Oh. Gitu. Jadi makin panjang masalahnya nih ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalkan nih ada masalah keluarga Andika terjadi di real life ya kamu gitu, kamu gimana? Masing-masing ya boleh jawab ya. Jujur kalau aku sih bakal tetap berusaha biar keluarga aku tetap utuh. Oke. Kayak gimana usahanya, kayak gimana, ngapain? Ya kayak jangan ikut ngompor-ngomporin, kan banyak ya orang yang kayak ih kan bapak kan begini, udah ibu nggak usah deh. Ada yang nggak ngedukung. Kalau jadi aku sendiri Anissa, aku pasti bakal ngedukung sih. Ngedukung siapa? Ngedukung dua-duanya, jadi kayak nggak ada mojokin satu sama lain itu tuh nggak ada. Jadi kayak tetap berusaha biar keluarga tetap utuh. Soalnya kan menurut aku sih keluarga itu segalanya sih. Jadi mau sesusah apapun itu masalah kita harus tetap bareng sama keluarga, karena keluarga itu rumah bagi kita semua. Tuh ini versinya Nisa nih ya. Oke, kalau versinya Raffi gimana, Raf? Kalau gue sih sebenarnya ya kabur aja lah ya. Ya iyalah, ngapain sih di rumah? Ngapain coba? Capek. Mending ke mana gitu kan. Gini kayak langsung. Kalau gue sebenarnya menurut gue permasalahan tuh sebenarnya dari komunikasi gitu. Oke. Iya, kalau gue sih menurut gue kayak kita tuh nggak bisa asal nuduh misalkan ada ibu yang salah atau ini salah, gue nggak bisa asal nuduh tanpa ada bukti gitu. Jadi menurut gue kayak komunikasi aja, kayak bareng-bareng di keluarga kita ngobrol sama-sama permasalahan ada di mana, terus juga apa yang dialamin problem masing-masing, sehingga kita tuh ada sesuatu gitu, curiga sesuatu dijelasin masing-masing, terus cari jalan keluarnya, dan ya udah kita saling mengerti satu sama lain gitu sih. Oke. Tapi pernah nggak sih ngalamin hal seperti itu di kehidupan kamu sendiri? Alhamdulillah nggak pernah. Oh, kamu nggak pernah. Oke. Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya, untung aja sampai lah. Jangan sampai. Oke. Selama proses syuting yang paling susah apa? Nggak tahu kenapa ya, kita tuh kayak syutingnya tuh emang beneran enak banget. Serius? karena beneran kayak kita emang beneran dalam keluarga, iya, beneran gitu. Even di luar kamera. Jadi kayak chemistry-nya tuh udah bener-bener udah nyatu. Sehingga tuh aku sendiri nih ya jujur ya nyaman aja gitu. Nggak ada tekanan apapun. Paling yang kayak ngikutin cuaca lah gitu-gitu. Oh iya, minor lah. Iya. Semuanya udah kayak keluarga banget ya. Iya benar. Jadi syuting juga enak banget. Kayak nggak berasa syuting. Nggak, udah tinggal ya udah, Iya, main aja. Dan dalam rumah aja. Kalau ada adegan yang bener-bener ekstrim, kita tuh bener sampai ngebayanginnya beneran nangisnya tuh sampai nggak berhenti. Kalau udah cut juga nggak berhenti. Nah, itu berarti hebat dong, berarti kamu pendalaman emosinya dapet banget dong. Iya Karena sih. emang sedekat itu kita semua. Gimana caranya bisa bikin jadi deket?
gimana caranya? Gak tahu kenapa kayak emang dari awal mungkin emang kita tuh satu sama lain ngebuka diri sih buat kayak yuk kita nyatuin chemistry bareng-bareng. Gak ada yang nutupin sama sekali, dan dari awal pun dari Sejadah Panjang sebelumnya emang kita tuh udah klop banget, bahkan sama kru-krunya juga. Bahkan sama kru-krunya juga, dan kita kan syuting kemarin di lokasi yang sama rumahnya kan. Iya. Jadi kayak wah, kita di dalam rumah ini lagi ya, benar-benar jadi balik lagi deja gitu. vu. Malah seneng ya. Iya, malah seneng banget. Terus juga bahkan yang reading kemarin, reading Sejadah Panjang ini, kita tuh pas baru ketemu emang langsung udah manggil ibu, manggil kakak, manggil adek gitu-gitu. Jadi kayak emang udah ngebuka satu sama lain, udah bener-bener keluarga gitu. Oh, itu yang seru tuh ya. Iya. Seru banget. Sampai sekarang aja aku manggil dia karena suka Kak Ariel. Oh, karena udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Oke, sempet ini ya kayak kalau dari karakternya ke bawah juga nggak? Misalkan lagi sebel juga nih sama karakter ini, gitu. Sebel juga gitu nggak? Santai aja. Ya? Suka enggak sih? Karena kita kalau udah selesai tag gitu pasti langsung bercanda-bercanda lagi. Oke. Berapa lama sih total syutingnya? 23 apa 22 gitu. Iya, segitu lah. 20-an lah. 20-an. Ya lumayan lah, sebulanan lah ya. Oke, nah ini kan filmnya sendiri, seriesnya sendiri ini juga diambil terinspirasi dari lagunya Bimbo, gitu kan. Bimbo kan udah tahun lama banget, kalian sendiri sempet dengerin? Jujur gue belum tahu sih. Oh iya. Cuman setelah gue tahu dan gue nanya nyokap gue, ternyata dia udah tahu, ternyata dia tahu lagu ini. Nenek gue juga tahu lagu ini. Dan gue ngerasa bangga aja gitu, kayak wah, jadi langsung cari tahu deh. Langsung meneruskan itu. Kamu juga gak tahu ya? Nggak tahu. Terus aku nanya ke mama udah tahu lagunya Bimbo, dan lagunya enak banget. Sejadah Panjang itu lagunya bagus banget, liriknya tuh ngena banget di hati. Aku pas pertama kali denger, apalagi pas pertama kali keluar Sejadah Panjang tuh yang season 1-nya, itu merinding banget. Langsung kayak wah, itu mendukung vibes-nya, jadi langsung sedih aja gitu. Lagunya keren banget sih. Keren ya, gokil. Dan teman-teman juga bisa langsung nonton di video nih dari sekarang gitu ya. Tayangnya setiap kapan sih? Setiap Sabtu. Oke itu ya. Jadi keluar satu episode Yes. gitu ya. Gokil. Endingnya kayak gimana sih? Ada deh. aja. Ada deh. Oke. Sekarang tuh udah sampai episode 5. Ya. Gitu ya. Adegan favorit kalian apa? Aku ada. Kamu apa? Kamu dulu. Aku ada salah satu adegan, ini nggak boleh disebut, tapi di situ ada ibu, ada bapak, ada Kak Ariel, ada abang, ada Kak Kila. Itu pokoknya emosional lah. Kayak aku tahu deh yang mana. Itu favorit aku banget. Oke. Favorit aku sih yang scene favorit aku sih menurut aku yang, jadi Ariel itu kan setiap pagi dia suka nge-vlog untuk promosiin ibunya, promosiin catering ibunya. Dan kayak seneng aja gitu, karena kan gue sebelumnya juga main YouTube. Dan emang cara gue di real life main YouTube gue samain sama yang di Masih Ariel ini. Yeah. Jadi gue ngerasa gak acting aja, jadi seru aja gitu kayak nge-vlog terus di dalam rumah gitu. Oke, itu favorit lu. Iya. Karena lu effortless di situ. Oke. Baik. Nah, ini kalau kemarin nih selama syuting gitu kan, kata lo kan semuanya gampang, dilancarin. Tapi kalau dari keluarga sendiri akhirnya pas ngeliat udah tayang gimana responnya? Dari keluarga gue. Iya. Mereka seneng banget sih. Mereka seneng banget, walaupun kayak mereka ikutan nangis juga nggak? mereka ikutan Nangis. nangis. Karena banyak yang nangis kan, banget. banyak yang nangis itu banjir Apalagi banget kan. Banjir banget, apalagi mama. Ya kan mama udah tahu ceritanya padahal tante. Iya, Tetep kalau nangis nonton deh. gak pernah nggak nangis, pasti nangis juga. Aku jadi ikutan nangis juga kalau nonton. Oh kamu sendiri juga nangis bahkan? Iya. Aku juga nangis lagi. Iya. Semuanya nangis. Apa sih yang bikin terenyuh tuh apa? Apa ya, karena keren banget kayak Ya. gimana kalau ngalamin kejadian itu tuh. Pokoknya kakak harus nonton deh. Karena emang ceritanya itu bagus banget. Biar nangis ya? Cerita itu bagus banget, dan apa yang gue nonton tuh benar-benar sesuai ekspektasi gue gitu. Oh. Bahkan lebih keren. Iya, bahkan lebih keren. Oke. Ngena banget gitu, kayak wah ini keluarga emang Terenyuh gitu. Gokil. gokil, keluarga gokil nih. Gokil. Tapi kalau kita nonton film Sejadah Panjang ini bikin kita jadi akur sama orang rumah gak sih sebenarnya?
Kalau kakak nonton Sebenarnya gitu. menurut aku emang ada beberapa manfaat sih yang bisa diambil gitu, kayak di dalam sejarah panjang menurut aku paling penting tuh kayak kita tuh diajarin buat kayak kita makan di meja makan bareng-bareng. Oh itu penting tuh. Itu penting banget kan, maksudnya ya di sejarah panjang tuh tunjukin banget kayak kita makan di meja makan bareng-bareng semuanya, nggak ada yang ada di kamar, Nggak ada yang megang iya, nggak ada Ada yang yang megang handphone. PS tuh. Iya. Nggak ada yang megang handphone. Ya, jadi menurut aku banyak manfaatnya sih yang diambil gitu, kayak Terus, keluargaannya. lebih bersyukur. Iya betul. Oke. Sholat berjamaah gitu. Itu tuh momen penting tuh. Momen-momen penting kan dalam keluarga, iya. Jadi kita ke remind lagi ya. Iya. Oke, menarik nih ya. Tapi kalau dari Nisa dulu deh. Arti keluarga buat Nisa apa? Keluarga itu segalanya sih bagi aku. Jadi yang tadi aku bilang, keluarga itu rumah bagi kita semua. Jadi mau kita sebesar apapun masalahnya, itu pasti kita pulangnya itu ke keluarga. Itu dari Nisa. Kalau dari kamu? Iya, sama sih sebenarnya, kayak emang iya keluarga itu rumah. Mau gimana pun kita punya masalah, kita ada sesuatu yang dialamin gitu, emang tempat cerita, tempat pulang itu yang paling baik adalah keluarga gitu. Karena mau kita sesedih apapun, sesenang apapun, sebahagia apapun, kayak yang paling bisa nerima itu adalah keluarga kita sendiri. Jadi kita penting ya, maksudnya untuk kalau ada sesuatu tuh cerita ke keluarga dulu, baru ke yang lain. Tuh, jadi buat lo yang mungkin pengen ngerasa lebih deket sama keluarga, bisa dijembatani dengan nonton bareng sama bokap nyokap kan. Yes. Diajak bokap nyokapnya nonton film Sejadah Panjang, Sujud Dalam Doa. Ini kenapa ada kata sujud dalam doanya? Emang karena sujudnya lebih lama kan di filmnya atau gimana? Karena kalau menurut gue ya, jadi keluarga ini kan banyak konflik, banyak masalah gitu. Yeah. Sebenarnya dari masalah semua itu, jalan paling baik untuk menyelesaikan semuanya adalah sujud dalam doa. Oh my god. Iya. Gimana pun nih masalah yang kita hadapin, ketika kita udah sujud dalam doa, itu pasti ada jalan keluarnya. Itu sih menurut gue. Oh my god. Hal apa ya yang pernah kamu alamin ketika kamu abis sujud banget gitu, abis tahajud gitu, terus kayak wah nih amazing nih, langsung terkabulkan nih doaku. Apa inget gak ada momen itu ya? Terkabulkan sih sebenarnya, gue nggak ngarepin itu, maksudnya kayak gue tuh ngedapetin momen ketenangannya itu loh. Di saat kita lagi ada masalah, kita lagi gegabah gitu, terus juga lagi mikirin banyak hal, ketika kita selesai sujud terus berdoa, itu tuh ngerasa tenang banget, bener-bener emang langsung jernih aja gitu, nggak tahu kenapa. Walaupun kita ngerasa masih punya masalah, tapi kayak tenang aja gitu. Tenang ya, Iya. ketenangan ya. Ketenangan itu Jadi sih. tulus gitu ya. Iya. Kita nggak berharap kayak doa gue harus dikabulin. Enggak, belum tentu ya. Penting ikhlasnya dulu ya. Ikhlasnya dulu. Oh, bijak nih Raffi. Kalau kamu Nis? Sama sih, jadi kalau misalkan aku lagi ada masalah keluarga gitu kan, aku tuh pasti langsung kayak selalu sholat, Oke. terus aku sujud, terus aku cerita, aku suka cerita sendiri gitu, cerita sama Allah, berdoa, kenapa gini. Habis itu aku nangis, terus udah selesai, itu plong banget hati, kayak enak banget. Gitu ya. Jadi kayak Cerita aja gitu ya. cerita aja. Oke nih, kalau kamu sendiri nih kan masih muda gitu ya. Ada nggak sih aturan-aturan main sosmed dari sama orang tua gitu? Karena di bio Instagram kamu udah jelas tuh kan, managed by mom. Iya. Oh ya? Iya. Oh, baru tahu. Account around by mom. Iya. Soalnya kan aku diboleh main sosial media, cuman masih selalu dipantau karena Instagram aku tuh dipegang dua, aku sama mama. Jadi mama masih selalu pantau aku foto gimana, boleh di post gak, apa captionnya gimana, itu pasti aku selalu sharing sama mama. Jadi aku juga nggak boleh dibiarin dilepas gitu aja, tuh nggak boleh, masih dalam jangkauan orang tua. Oke. Terus kalau misalkan ada komentar-komentar yang gimana netizen gitu kan, kamu sempet kesel nggak? Iya. Kalau netizen gitu, komentar-komentar yang kayak haters itu aku biarin aja sih, karena diajarin sama mama juga yang nggak usah ditanggepin gitu, karena buat apa. Jadi Pernah kayak- dapet yang parah berarti? Pernah, banyak yang kayak suka ngejudge inilah itulah, kan emang biasa netizen. Emang job desk mereka ya? Ya, jadi kayak gak dipikirin sih. Oke, gitu ya, itu dari kamu ya. Kalau dari Raffi sendiri kan lo juga kelihatan hobi motor ya. Oh, iya. Kenapa men?
Gak tau, gue suka banget naik motor, kayak sejauh apapun itu. Justru kalau naik motor malah gue seneng gitu. Oke. Iya, kemanapun, karena utamanya enak gitu, nggak ngerasain macet sih, cuman lebih enak aja bisa nyelip Lebih lancar ya, lah ya. lebih lancar lah gitu. Lebih Terus berasa juga keren. seneng aja gitu kalau misalnya kerja terus naik motor, kayak seneng aja, Oke. kayak berasa seru gitu. Ada joy-nya Iya, gitu ya. seru banget. Figur siapa yang bikin lo jadi kayak gue pengen naik motor deh? Desta sih kayaknya. Oh. Gue seneng banget liat Desta. Gara-gara liat Desta tuh ya. Lo pengen jadi Botuna nanti. Enggak Nggak butuh ya? juga sih. Oke. Cuma emang dia keren Bocina aja, bocina ya. dia keren. Bocah cilik nakal gitu. Oke. Bocah cilik nakal. Tapi enggak. Karena lu suka figur dia naik motornya Iya, gitu ya. keren gitu vibes-nya. Iya. Oke. Panggilan jiwa gitu kayak. Panggilan jiwa, kayak, Gue anak wah, motor nih. Gitu. Ketika gue naik motor tuh nyatu aja gitu. Gitu ya. Gokil. Ada momen seru nggak selama lu motoran? Momen seru. Hmm. Kehujanan kayaknya. Ya kejalan seru sih. Kehujanan seru. Kebanjiran pernah? Kebanjiran enggak, belum. Belum ya? Iya. Sama gue pernah ini diserang laron anjir. Lagi naik motor. Naik motor terus banyak laron gitu. Gimana itu, lu lewat mana? Ya emang jalannya kampung ya saya ya. Beda ya. Itu dia. Tiba-tiba diserang laron tuh lewat mana sih? Jadi kalau misalkan impian gitu ya, impian kamu mau bisa satu project sama siapa kalau dari kamu Nis? Impian aku Adu acting sama siapa gitu? Rizky Nazar. Oh Rizky Nazar, kamu ini ya. Kenapa? Aktingnya dia tuh bagus, Mm-mm. terus ganteng banget. Oke. Terima kasih lu. Terus Oh, bukan. aku tuh pasti kalau filmnya dia aku selalu nonton. Oke. Rizky Nazar nih ya. Sama Rizky Nazar sama Michelle Judith. Tau kan? Michelle Judith, kenapa? Michelle Judith tuh nggak ganteng. Enggak, kan yang ceweknya. Oh, ini ceweknya. Iya. Aktingnya juga keren banget, pasti kalau dia ada akting nangis pasti aku ikut nangis juga. Pokoknya setiap filmnya Rizky Nazar sama Michelle Judith aku pasti nonton. Itu tuh ya yang wajib ya buat kamu ya. Oke. Kalau dari kamu, Raf? Ryan Reynolds malah. Oke, mantap sih. Idola banget. Itu tuh udah Itu udah life goals kamu ya. Gue harus satu God, frame itu. sama dia Oh, gitu ya. Parah. Oke. Kalau Indonesia? Indonesia. Siapa ya? Siapa? 10 9. 9 Ajeng Fauzia, Ajeng Fauzia. Weh. Ajeng Fauzia. Pengen banget sebelum semua. 5 juta rupiah. Yoi. Oh, ini kuis. Kuis lama banget soalnya. Gak apa-apa. Raf, kenapa Doi? Nah, Kenapa Ajeng Fauzia? pengen deh. Penasaran. Emang belum pernah? Belum Oh. pernah. Oh iya. Kirain udah pernah. Oke, harus dia nih. Harus dia. Harus dia. Kenapa? Kamu suka dia dari filmnya mana? Suka dia, suka ngelihatnya aja sih. Suka ngeliatnya ya? Cakep ya Cakep gitu. banget. Gokil ya. Parah. Gokil. Oke, ini sekarang kita bakal main games nih. Jadi ada satu gambar gitu, kalian tinggal nyebutin satu kata dari gambar itu gitu ya. Jadi misalkan ada gambarnya dinosaurus gitu, jadi sebutin Gede. dinosaurus gede gitu. Iya, gitu ya. Iya, oke. Oke, ini kita bakal mulai dengan gambar pertama. Nih, buat Nisa dulu ya. Let's go. Abang. Oke. Abang itu the best. The best. Bule. Bule botan. Kalian kakak. Kak. Oke. Itu spesial. Spesial. Nasi goreng kali. Emiliano. Spesial. Sekarang giliran Raffi, oke. Best. Keren banget ya. Ini satu kata. Best aja. Oke. Sorry. Oke, Keren siap. banget soalnya. Galak. Keren. Keren. Dia keren banget marketingnya. Makasih. Wes. Cantik lagi. Maksudnya ini satu kata doang bolehnya ya? Satu kata ya. 10 boleh gak sih? Cantik gitu. Bucin banget ya. Gila. Oke, mantap ya, gokil ya. Teputan dong. Tapi emang kamu sebutin itu ya, Raf? Ya gak tahu sih. Iya. Ya gitu aja lah pokoknya. Lumayan lah ya. Iya. Dari 1 sampai 10 berapa tingkat bucin kamu? 10. Wah, gokil. Tuh langsung ada WhatsApp masuk. Halo. Oke. Kamu bucin juga nggak? Hah?
Bisa nggak nanya jangan di depan mama gitu? Oke. Apa mama disuruh keluar dulu? Oke, ini seru banget gitu ya dari Nisa dan juga Raffi. Makasih udah main-main ke Opera gitu. So terima kasih banyak Nisa dan juga Raffi sudah mampir ke Opera gitu ya. Jangan lupa pasti buat nonton. Sajadah panjang sujud dalam doa di video. Yes, jadi setiap hari Sabtu tayangnya jam Pokoknya pindah hari Sabtu itu lah udah pas transisi ganti hari Yes. gitu ya. Iya. Udah langsung tuh, langsung sajadah panjang Sujud dalam sambil nunggu doa. sahur ya kan? Iya. Iya. Habis itu langsung sujud tahajud kan. Bener Oh, banget. bener banget. Gila, Masuk. udah life goals tingkatan keimanannya itu udah paling tinggi tuh kalau kayak gitu. Pokoknya langsung dilakuin ya. Jadi kita bertiga langsung pamit undur diri sampai ketemu di podcast versus berikutnya. Bye bye. Bye.